Yang pertama, kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad niku dilahirkan 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Yang pertama diciptakan Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Ini diciptakan sebelum Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan kira-kira 2000 tahun. Kalau di Biba disampaikan qabla ayyahluqa adama min alfai amin. Nur Muhammad atau cahaya Muhammad diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Dan ini harinya adalah hari Kamis. Kemudian Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Cahaya Muhammad atau Nur Muhammad dititipkan pada jasad Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan ditempatkan oleh Allah di surga, ditemani oleh Siti Khadijah. Khadijah di mana kamu? Nabi Adam ditempatkan oleh Allah di surga, ditemani oleh Siti Siti Fatimah yang rodok manggung, Siti Khadijah. Siti Hawa dikawui ambek Gusti Allah wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha raghaban haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Nabi Adam, Siti Hawa, kemanten anyar pinggono nang swarga ambek Gusti Allah didhawuhi Adam awakmu manggono nang swarga ambek bojomu.
panganan apa wae sing ana nang swarga tapi aja cedhek-cedhek wit iki. Engko nek cedhek-cedhek wit iki awakmu dadi wong sing do. Ya Allah. Doa itu wis manu. Iki gak urusan ngatur. Coba pun salah. Nek awakmu Adam cedhek-cedhek wit iki awakmu termasuk wong sing do. Termasuk wong sing dolim. Itu akhirnya Nabiullah alaihi salam, Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena melanggar peraturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ya Rabbana la anfusna wa illa taghfir lana wa tarhamna kunanna minal. Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena melanggar aturannya Allah. Nabi Adam ditempatkan di pejajahan timur, Siti Hawa ditempatkan di pejajahan barat. Terpisah. Di situ Nabiullah Adam, di dalam jasadnya terdapat Nur Muhammad Sallallahu Alaihi. Kemudian Nabiullah Adam alaihissalam ditemukan oleh Siti Hawa di Jabal Rahman setelah ribuan tahun. Nur Muhammad dititipkan oleh Allah melalui beberapa nabi dan rasul sampai pada ayahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama, sampai pada ayah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ketika Abdullah menikah dengan Siti Aminah, maka berpindahlah Nur Muhammad itu ke Siti Aminah. Kemudian cahaya berada di Siti Aminah, kemudian lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbentuk jasad pada hari Senin dini hari menjelang subuh tanggal 12 Rabiul tahun 571 Masehi. 571 Masehi atau biasa dinamakan hijriahnya dengan tahun gajah. Kanjeng Nabi Muhammad lahirke ana ing Mekah. Bulan Maulid tahun mengapa disebut tahun gajah? Karena pada saat menjelang kelahiran Rasulullah Muhammad SAW ada pasukan yang dipimpin
oleh Raja Abraham mengendarai pasukan gajah yang akan menghancurkan akhirnya rencana itu digagalkan oleh Allah karena Allah mengirimkan burung-burung ababil yang berasal dari surga membawa batu-batu kecil yang berasal dari neraka. Dilemparkanlah batu-batu itu ke gajah-gajah dan pasukan Abraham. Akhirnya semuanya musnah dan gagallah menghancurkan itu kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke dino Isnin taune itu adalah kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Yang pertama berupa cahaya Muhammad atau Nur Muhammad. Yang kedua berupa jasad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa kedua atau momentum kedua di bulan Rabiul Awal yang berhubungan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah dari Mekah ke mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil wa sultanuhu. Rasulullah dilahirkan di Makkah, hijrahnya ke Madinah, pemerintahannya sampai dari negara Syam yang sekarang bernama Mesir. Tanggal 12 Rabiul hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada peristiwa menarik. Niki sama rumono. Muga iso dadi ilmu sing manfaat. Muga-muga sampeyan iso niru akhlake Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perjalanan hijrahnya Rasulullah didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika perjalanan datang dari arah belakang Suroko. Siapa? Suroko datang dengan membawa kuda mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suroko membawa pedang yang terhunus di belakang punggungnya. Ketika Suroko berada di depan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, Suroko memberhentikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, berhenti Muhammad. Rasulullah turun dari ontahnya bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah turun, Suroko berucap dengan keras kepada Muhammad, Muhammad, saat ini hanya ada aku dan engkau, dan saat ini saya membawa pedang, kamu tidak membawa apa-apa. Jika sekarang aku membunuhmu Muhammad dengan menggunakan pedangku,
siapa yang akan menolongmu? Dengan tenang Nabi Muhammad SAW menjawab tegas apa yang ditanyakan oleh Suroko. Yang menolong aku saat ini adalah Allah. Mendengar ucapan Allah yang keluar dari Rasulullah Muhammad SAW, Suroko tangannya bergetar. Dia seakan tidak ada tenaga dalam tubuhnya. Akhirnya pedang yang dibawa terjatuh. Diambillah pedang ini oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian diambil pedangnya, diangkat oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Suroko, Suroko, sekarang posisinya terbalik. Kamu sekarang tidak membawa apa-apa dan sekarang saya membawa pedang. Jika saat ini aku membunuh dengan pedangmu sendiri, siapa yang akan menolongmu? Suroko ketakutan setakut-takutnya. Suroko menjawab, tidak ada yang menolongku saat ini. Kemudian Muhammad berkata, saya memaafkanmu dan saya tidak akan membunuhmu. Sekarang kembalilah pulang ke rumahmu, datangilah keluargamu, sayangilah anak dan istri. Dengan tangan yang masih gemetar, Suroko menaiki kudanya dan kemudian kembali ke Mekah. Rasulullah meneruskan perjalanan ke Madinah.